Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi kesehatan reproduksi. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, baru nemuin channel ini gitu ya, kenalin, ini merupakan segmen yang akan memberikan kalian itu informasi-informasi seputar kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita gitu. Jadi bagi kalian yang tertarik ya, khususnya segmen sesi gitu ya, kalian bisa langsung aja subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya di channel ini gitu guys. Karena memang setiap minggunya itu segmen sesi itu akan selalu hadir setiap hari Rabu guys. Jadi jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Mr. P bengkak itu bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari peradangan, infeksi, hingga cedera pada Mr. P. Kondisi ini juga bisa disertai dengan gejala keluarnya nanah dari Mr. P, sulit buang air kecil, atau nyeri saat melakukan hubungan dengan pasangan. Mr. P itu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya meliputi kulit, kulup, kepala Mr. P, saluran kemih atau uretra, serta corpus cavernosa dan juga corpus spongiosum yang berperan dalam proses saat Mr. P mengeras. Di bawah Mr. P itu terdapat kantong zakar atau skrotum yang membungkus dan juga melindungi testis. Mr. P merupakan organ yang berperan penting dan juga sangat sensitif bagi pria. Saat mengalami masalah, misalnya akibat cedera atau infeksi, Mr. P itu bisa mengalami pembengkakan dan terasa nyeri. Berbagai penyebab Mr. P bengkak. Ada beberapa penyebab terjadinya Mr. P bengkak yang perlu diketahui. Di antaranya, pertama, fimosis. Mr. P bengkak itu bisa disebabkan oleh fimosis, yaitu kondisi ketika kulup atau kulit kepala Mr. P itu melekat pada kepala Mr. P, sehingga kulup tidak bisa ditarik. Fimosis tergolong normal dan banyak terjadi pada bayi dan juga anak-anak. Kondisi ini biasanya dapat menghilang sendiri setelah pubertas. Namun jika kondisi ini itu tidak menghilang setelah pubertas, fimosis itu beresiko dapat menyebabkan saluran kemih tertutup dan memicu peradangan serta infeksi pada kepala Mr. P, atau dalam medis disebut dengan balanitis. Hal ini bisa membuat Mr. P bengkak dan juga terasa nyeri. 2. Parafimosis. Tidak hanya fimosis, parafimosis juga dapat menyebabkan Mr. P itu bisa bengkak, di mana parafimosis itu merupakan kebalikan dari fimosis, yaitu kondisi ketika kulup Mr. P yang ditarik itu tersangkut dan tidak dapat kembali ke posisi semula, sehingga menyebabkan pembengkakan pada Mr. P. Jika dibiarkan, pembengkakan ini itu dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah ke area Mr. P dan bisa membuat ujung Mr. P kalian itu mengalami perubahan warna menjadi merah tua ataupun kebiruan. Parafimosis itu merupakan kondisi darurat medis yang harus segera mendapatkan penanganan dari dokter. Untuk mencegah dan mengatasi parafimosis, dokter dapat melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah dilakukannya sunat. 3. Balanitis. Penyebab Mr. P bengkak selanjutnya adalah balanitis, yaitu iritasi ataupun infeksi di bagian kulup atau kepala Mr. P yang menyebabkan kulupnya itu mengalami pembengkakan, gatal, dan juga nyeri. Balanitis lebih sering terjadi pada pria yang tidak disunat, tapi pria yang sudah disunat pun itu bisa mengalaminya. Penyakit pada pria ini itu bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kebersihan Mr. P yang kurang terjaga, penyakit menular atau IMS, dan iritasi atau alergi terhadap kondom, spermisida, sabun, atau parfum. 4. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih itu dapat menyebabkan lubang saluran kemih menjadi meradang kemerahan dan juga bengkak. Selain pembengkakan pada Mr. P, infeksi saluran kemih juga dapat menyebabkan keluhan lain, di antaranya
adanya darah pada urin, serta buang air kecil, terasa nyeri, dan juga kurang lancar. Ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan pria itu rentan terkena infeksi saluran kemih, yaitu adanya batu di saluran kemih, pembesaran prostat, diabetes, penyakit menular IMS, serta penggunaan kateter urin dalam jangka waktu yang panjang. 5. Limfokel. Limfokel adalah pembengkakan atau benjolan keras yang muncul di batang Mr. P setelah berhubungan dengan pasangan atau melakukan masturbate. Kondisi ini terjadi akibat tersumbatnya saluran getah bening di area Mr. P untuk sementara waktu. Limfokel itu sering terjadi pada pria yang baru menjalani operasi prostat dalam waktu dekat. Pembengkakan Mr. P akibat limfokel umumnya dapat mereda dengan sendirinya, dan umumnya itu tidak berbahaya. 6. Penyakit Peyronie. Penyakit Peyronie itu dapat dikenal dari gejala Mr. P yang bengkok. Mr. P yang bengkok atau melengkung dan juga nyeri saat Mr. P itu mengeras, serta rasa nyeri saat melakukan hubungan dengan pasangan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh kelainan genetik, cedera pada Mr. P, penuaan, atau kelainan pada jaringan ikat Mr. P. 7. Limfedema genital. Limfedema genital adalah penumpukan cairan getah bening yang menyebabkan pembengkakan di area organ intim, termasuk pada Mr. P dan juga skrotum. Limfedema disebabkan oleh penyumbatan atau kerusakan pada saluran dan juga kelenjar getah bening. Selain bengkak pada Mr. P, limfedema genital juga bisa menyebabkan keluhan lain, berupa nyeri saat berkemih, dan juga nyeri pada saat melakukan hubungan dengan pasangan, serta bisa mengalami buang air kecil yang tersendat-sendat. Berbagai penanganan Mr. P bengkak. Cara mengatasi Mr. P yang bengkak itu perlu disesuaikan pada penyebab yang mendasarinya. Namun, untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi, kalian bisa kompres Mr. P menggunakan es yang dibungkus kain selama beberapa menit. Jika Mr. P yang bengkak ini tidak kunjung membaik, sebaiknya segera periksakan diri kalian itu ke dokter. Karena setelah penyebabnya itu diketahui oleh dokter, dokter dapat memberikan beberapa langkah penanganan untuk Mr. P bengkak yang kalian alami. Di antaranya, membalut Mr. P dengan perban. Mr. P bengkak karena parafimosis dapat diatasi dengan meredakan bengkak terlebih dahulu. Caranya itu adalah dengan membalut Mr. P dengan perban yang sedikit kencang. Setelah pembengkakan pada Mr. P berkurang, dokter akan menarik kulup pada Mr. P. Kedua, membuka kulup Mr. P. Bila kulup Mr. P itu masih tidak bisa ditarik, dokter akan melakukan sayatan kecil pada kulup agar kulit Mr. P yang tersangkut dapat lebih longgar dan mudah ditarik. Selain dengan sayatan kecil, dokter juga dapat melakukan tindakan aspirasi atau penyedotan cairan di dalam Mr. P yang membengkak untuk mengempeskan Mr. P tersebut. Menggunakan obat-obatan. Jika Mr. P bengkak itu disebabkan oleh peradangan akibat alergi ataupun iritasi, dokter dapat meresepkan krim ataupun salep kortikosteroid untuk mengatasi peradangan pada Mr. P. Untuk mengobati Mr. P yang bengkak yang disebabkan oleh infeksi, dokter dapat memberikan antibiotik ataupun anti jamur tergantung dari penyebab infeksinya. Melakukan tindakan sunat. Ketika Mr. P bengkak itu terjadi secara berulang dan membuat kulup kalian itu tidak bisa ditarik lagi atau sulit dibersihkan lah misalnya, dokter akan menyarankan tindakan sunat untuk kalian. Untuk mencegah terjadinya Mr. P yang bengkak, kalian disarankan untuk rutin membersihkan Mr. P, menghindari sabun maupun lotion dengan bahan yang bisa mengiritasi kulit, serta gunakan kondom dan juga hindarin kebiasaan berhubungan badan dengan banyak orang. Sebagian penyebab Mr. P bengkak itu tidak berbahaya ya, dan dapat membaik dengan sendirinya.
Namun terkadang Mr. P bengkak itu bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, segeralah periksakan diri kalian itu ke dokter jika kalian merasa Mr. P kalian itu bengkak yang semakin parah atau beserta keluhan yang mengganggu, seperti misalnya nyeri, keluar darah ataupun nanah dari Mr. P, demam, dan juga kesulitan buang air kecil atau sulit melakukan hubungan badan dengan pasangan. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa menambah wawasan kalian, bisa bermanfaat buat kalian gitu ya. Dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini gitu. Ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah guys. Dan seperti biasa, kalian bisa like juga video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini, karena memang setiap minggunya itu pasti akan ada video-video baru yang sangat menarik buat kalian lewatkan guys. Dan juga jangan lupa follow aku juga di Instagram @dr.andisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you in the next video guys. Bye bye.